everyone, welcome to my channel. Let me introduce myself. I am Diana Savitri. You can call me Diana. Alright, so today I will discuss the basic of business communication. Without further ado, let's get straight to the discussion. Check it out. Oke, mari kita masuk ke slide pertama. Di sini kita akan membahas mengenai dasar-dasar komunikasi bisnis, di mana kunci sukses di dunia kerja bukan cuma soal skill teknis, tapi bagaimana kita menyampaikan ide dengan jelas dan profesional. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi bisnis? Sederhananya, ini adalah proses pertukaran informasi yang terjadi antara orang-orang baik di dalam tim internal perusahaan maupun dengan pihak luar seperti klien atau mitra. Ada 3 alasan utama kenapa hal ini sangat krusial. Yang pertama itu menyelaraskan visi, yaitu memastikan semua orang di organisasi memiliki pemahaman yang tujuan yang sama. Yang kedua, mempercepat keputusan dengan komunikasi yang efisien. Proses pengambilan keputusan jadi lebih praktis dan tidak bertele-tele. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting, yaitu untuk membangun kepercayaan. Komunikasi bisnis yang baik adalah kunci untuk menciptakan budaya kerja yang positif dan rasa percaya antar profesional. Oke, pada slide ini kita bisa lihat bagaimana komunikasi bisnis itu bukan cuma jalan satu arah, tetapi 2 arus arah, yaitu two-way communication yang menghubungkan semua pihak. Intinya ada 5 elemen utama. Yang pertama yaitu internal, employees and management. Tim saling di mana tim saling kolaborasi dan manajemen memberikan arahan serta feedback agar semua satu visi. Yang kedua itu ada clients, di mana kita mendengarkan apa yang mereka butuhkan dan meresponnya dengan tepat. Yang ketiga ada partner, di mana koordinasi penting di sini untuk menjelaskan inisiatif atau proyek bersama. Dan yang terakhir, publik. Ini cara kita menjaga brand dan menjangkau masyarakat luas agar mereka tahu siapa kita. Jadi, kalau semua arus ini lancar, bisnis pun akan berjalan jauh lebih solid. Oke, setelah tahu alurnya, pertanyaannya adalah, gimana supaya komunikasi kita benar-benar nendang? Ya, ada 3 prinsip utama yang perlu kita pegang. Pertama, clarity atau kejelasan. Jangan bikin orang menebak-nebak, sampaikan pesan dengan sederhana dan langsung ke intinya saja. Jangan buat audiens berpikir keras yang pada akhirnya membuat mereka tidak berminat lagi. Yang kedua, konsistensi atau kepadatan. Waktu itu berharga, terutama di dunia bisnis. Pastikan pesan kita ringkas tanpa mengurangi eksistensinya. Dan yang ketiga, gak kalah penting, empati. Yaitu, ini yang sering kita lupakan, dimana sebelum bicara atau kirim email, coba pikirkan dari sudut pandang penerima pesan agar cara penyampaiannya tepat sasaran. Kalau 3 hal ini sudah diterapkan, komunikasi kita pasti jauh lebih efektif dan minim salah paham. Selanjutnya kita masuk ke bagian verbal mastery. Intinya, kata-kata memang penting, tapi cara kita menyampaikannya lah yang sebenarnya menentukan keberhasilan suatu kesepakatan. Ada 3 kunci utama di sini, yaitu yang pertama ada active listening. Bukan cuma nunggu giliran ngomong, tapi benar-benar nyimak biar respon kita nyambung. Yang kedua, articulation and tone. Kejelasan suara dan nada bicara sangat berpengaruh pada bagaimana pesan kita diterima, apakah terdengar meyakinkan atau justru sebaliknya.
Dan yang ketiga, strategi questioning, di mana kita tahu kapan harus bertanya untuk menggali informasi lebih dalam tanpa membuat lawan bicara kita merasa diintegrasi. Jadi, di dunia bisnis itu, it's not just what you say, but how you say it. Oke, pada slide ini kita sering dengar istilah action speak louder than word. Dan di dunia profesional itu benar banget. Komunikasi bukan cuma soal apa yang keluar dari mulut, tetapi juga apa yang ditangkap oleh mata lawan bicara kita. Ada 4 elemen kunci yang harus kita jaga agar tetap konsisten dengan peran verbal kita. Yang pertama, body language dan facial expression, di mana gerak-gerik tubuh dan ekspresi wajah kita harus menunjukkan bahwa kita memang antusias dan terbuka. Yang kedua, eye contact. Ini adalah cara paling simpel untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kalau kita benar-benar nyimak. Di mana menatap mata dengan eye contact itu adalah salah satu di mana kita membangun kepercayaan bahwa kita benar-benar nyimak, bahwa antusias dan tidak hanya sekedar mendengarkan. Dan yang ketiga ada postur, yaitu cara kita berdiri atau duduk mencerminkan tingkat profesionalisme dan rasa percaya diri kita. Jadi, kuncinya adalah konsisten. Saat kata-kata dan bahasa tubuh kita sejalan, itulah yang membangun audiens dan kredibilitas kita di depan rekan kerja atau klien. Oke, selanjutnya di slide ini, di mana di era sekarang, yaitu komunikasi bisnis tidak lepas dari teknologi. Nah, kita punya berbagai alat digital yang fungsinya berbeda-beda tergantung kebutuhan. Yang pertama, contohnya ada instant message. Ini adalah andalan untuk koordinasi tim yang butuh gerak cepat dan sifatnya lebih informal. Yang kedua, ada video conferencing, yaitu solusi paling pas untuk tetap jaga sisi kemanusiaan dan koneksi personal meskipun kita bekerja di lingkungan jarak jauh atau remote. Dan yang ketiga, gak kalah penting, itu adalah formal email. Masih jadi raja untuk dokumentasi, keputusan penting, dan pengarsipan profesional yang lebih resmi. Intinya, digital integrasi ini bukan cuma soal pakai aplikasinya, tapi tahu kapan harus pakai alat yang tepat untuk pesan yang tepat. Oke, selanjutnya kita harus sadar bahwa komunikasi tidak selalu berjalan mulus. Ada kerikil atau hambatan yang bisa menghambat pesan kita sampai dengan benar. Kita perlu mengidentifikasi hambatan tersebut untuk membuat jalur komunikasi yang lebih bersih dan efisien. Yang pertama ada culture bias, yaitu dampak tertinggi. Ini tantangan terbesar kita. Perbedaan latar belakang budaya bisa membuat persepsi orang berbeda terhadap satu pesan yang sama. Yang kedua, slogan gap. Penggunaan istilah atau bahasa yang tidak dipahami semua pihak bisa menimbulkan salah kaprah atau salah paham. Dan yang terakhir adalah technical noise. Masalah teknis, gangguan suara, atau bahkan information overload. Terlalu banyak info yang bikin fokus kita terpecah. Dengan mengenali hambatan-hambatan ini, kita bisa lebih waspada dan mencari cara agar pesan kita tetap tersampaikan dengan jernih. Oke, sebagai penutup, penting untuk kita ingat bahwa komunikasi adalah jembatan menuju kesuksesan dalam karir apapun. Dasar-dasar kita bahas hari ini, mulai dari kejelasan pesan hingga penggunaan alat digital yang tepat, adalah investasi untuk membangun nilai profesional jangka panjang. Mari kita mulai mempraktikkan hal-hal fundamental ini untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih solid dan saling percaya. So,
That was my explanation of the basic of communication. And if there are error is my explanation, I apologize. Thank you for watching. See you in the next video. Goodbye.